Kisah Rukhanah adu gulat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gulat disebut sebagai olahraga tertua di dunia yang dikompetisikan. Olahraga gulat telah muncul di lukisan-lukisan Mesir kuno yang berusia 5.000-an tahun. Konon, gulat sudah menjadi mata pelajaran di Tiongkok sejak 2050 sebelum Masehi. Tidak heran, dalam adegan kolosal, para kesatria sering adu tanding gulat untuk menunjukkan kehebatan mereka. Olahraga ini cukup populer di masa-masa Islam, masa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan berinteraksi dengan masyarakat Arab kala itu. Di masa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pegulat yang dikenal sebagai juara. Ia sangat sulit ditaklukkan. Tidak ada seseorang pun yang berhasil menempelkan perutnya ke tanah saat bergulat. Namanya adalah Rukhanah. Ia adalah Rukhanah bin Abdu Yazid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf al-Muthalibi. Ia adalah seorang pemimpin Arab yang terkenal dengan kekuatannya. Walaupun badannya kekar dan besar, Rukhanah tetap lincah dalam berkuda. Ia masih dalam kemusyrikan di awal-awal datangnya risalah Nabi Muhammad SAW. Ia begitu tenar sebagai seorang pegulat hebat. Tidak ada seorang pun yang mampu menguncinya hingga tergeletak di tanah. Postur tubuh dan perawakannya yang besar tampak begitu kentara, terlihat mencolok dibanding orang-orang di sekelilingnya. Ototnya yang kekar tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk membuka hatinya tentang kebenaran Islam. Dan di antara variasi dakwah Rasulullah SAW adalah beliau menempuh pendekatan dalam bidang olahraga. Beliau SAW berduel gulat dengan Rukhanah. Ibnul Atsir mengatakan, Rukhanah adalah seseorang yang pernah duel gulat dengan Nabi SAW. Beliau mengalahkannya 2 atau 3 kali, padahal ia termasuk laki-laki Quraisy yang paling kuat. Hidayah Islam baru ia sambut ketika penaklukan kota Mekah. Ia wafat di masa kekhalifahan Utsman. Ada juga yang mengatakan ia wafat pada tahun 42 Hijriah, di masa kekhalifahan Muawiyah. Kisah Rukhanah adu gulat dengan Nabi SAW. Ibnu Ishaq mengatakan, Abu Ishaq bin Yasar berkata kepadaku, Rukhanah bin Abdu Yazid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf adalah orang Quraisy yang paling kuat. Suatu hari, ia bersama Rasulullah SAW di suatu kampung Mekah. Ketika itu sebelum hijrah, Rasulullah SAW berkata kepadanya, Wahai Rukhanah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dan menerima dakwahku? Rukhanah menjawab, Seandainya aku mengetahui apa yang engkau serukan itu adalah kebenaran, pasti aku akan mengikutimu. Rasulullah menimpali, Bagaimana kiranya aku kalahkan engkau dalam gulat? Apakah engkau akan meyakini kebenaran perkataanku? Rukhanah menjawab, Iya. Rasulullah SAW berseru, Ayo berdiri, akan kukalahkan engkau. Abu Ishaq melanjutkan kisahnya. Rukhanah pun menyambut tantangan itu. Keduanya pun duel gulat. Rasulullah SAW menyergapnya dan berhasil menjatuhkannya. Rukhanah pun tak berdaya. Penasaran dengan kekalahannya, Rukhanah berkata, Kita ulangi, wahai Muhammad. Keduanya pun kembali bergulat. Rukhanah kembali berkata,
"Wahai Muhammad, luar biasa, kau berhasil mengalahkanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang lebih luar biasa dari ini pun akan kutunjukkan jika engkau mau, jika engkau bertakwa pada Allah dan menaatiku." "Apa itu?" tanya Rukanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Akan kupanggil pohon yang engkau lihat itu, dan dia akan datang kepadaku. Panggillah," tantang Rukanah. Pohon itu pun datang hingga ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada pohon itu, "Kembalilah ke tempatmu." Pohon itu pun kembali ke tanah tempatnya semula. Rukanah pun menjadi pergi menuju kaumnya. Ia berkata, "Wahai anak-anak Abdul Manaf, mereka telah menyihir masyarakat. Demi Allah, aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti darinya." Kemudian Rukanah mengabarkan apa yang ia lihat. Dalam riwayat Al-Baladzuri disebutkan bahwa Rukanah lah yang menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergulat. Ia dikabarkan menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rukanah menemui beliau di salah satu bukit di Mekah. Rukanah mengatakan, "Wahai anak saudaraku, telah sampai kabar tentangmu kepadaku. Aku tidak mengenal engkau sebagai pembohong. Jika engkau mengalahkanku dalam gulat, maka aku yakin engkau orang yang benar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergulat dengannya sebanyak 3 kali. Abu Al-Yaghzan mengatakan, ketika Rukanah datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk Islam di hari Fatu Makkah, ia berkata, "Demi Allah, aku mengetahui jika engkau bergulat denganku, engkau akan mendapati pertolongan dari langit." Kemudian ia pindah ke Madinah dan tinggal di sana hingga wafat di awal pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Selain bergulat dengan Rukanah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berduel dengan orang-orang selain Rukanah. Di antaranya adalah anak dari Rukanah, namanya Yazid bin Rukanah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan, Yazid bin Rukanah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa 300 ekor domba. Ia berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau mau duel gulat denganku?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apa hadiahnya jika aku mengalahkanmu?" "100 domba ini," jawabnya. Keduanya pun bergulat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menang. Yazid kemudian kembali menantang Rasulullah. Ia berkata, "Maukah engkau adu gulat sekali lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apa imbalannya?" Yazid menjawab, 100 domba lainnya. Keduanya pun bergulat. Lagi-lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalahkannya. Disebutkan bahwasanya keduanya bergulat sampai 3 kali. Yazid berkata, "Wahai Muhammad, sebelumnya tidak ada yang mampu membuat perutku menempel dengan tanah kecuali dirimu. Dan tidak ada yang paling aku benci pula selain dirimu. Namun sekarang aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan semua dombanya. Pelajaran dari kisah Rukanah yang bergulat dengan Rasulullah. Pertama, metode dakwah Rasulullah yang variatif. Beliau berdakwah dengan cara bersedekah, dengan akhlak yang mulia, dengan pendekatan yang kultural, sampai dengan pendekatan dalam bidang olahraga.
namun pendekatan dakwah beliau tidak menerabas sesuatu yang Allah larang. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menginginkan harta dunia dari hasil duelnya dengan Rukana dan anaknya. Akan tetapi, beliau menginginkan hidayah. Ketiga, betapapun orang-orang musyrik sombong dalam menolak Islam, Rasulullah tidak menyerah mendakwahi mereka. Keempat, terkadang seseorang malu menerima dakwah dengan metode ceramah, namun ia akan mengakui keunggulan dan kebenaran yang dibawa orang lain apabila bisa mengalahkannya dalam bidang yang ia geluti. Oleh karena itu, terkadang seseorang lebih menerima orang yang seprofesi dengannya ketika mendakwahinya